Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Ardi Saputra dengan NIM D22 2022 Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan proyek UAS yang telah saya lakukan menggunakan aplikasi Rapid Miner. Ini adalah tampilan pertama dataset. Dataset ini menggunakan dataset yang bertemakan kesehatan dengan judul asma disease atau penyakit asma. Penjelasan singkat tentang penyakit asma yaitu penyakit asma merupakan kondisi kronis pada saluran pernapasan yang menyebabkan peradangan dan dan penyempitan sehingga menyebabkan kesulitan untuk bernafas. Untuk variabelnya sebagai berikut. Ada beberapa variabel. Untuk yang variabel pertama yaitu variabel umur. Di sini berisi tentang umur pasien dalam satuan tahun. Untuk tipenya sendiri yaitu integer. Untuk variabel berikutnya ada variabel jenis kelamin, berisi jenis kelamin pasien. Ada laki-laki dan ada perempuan. Untuk tipenya tersendiri yaitu nominal. Untuk variabel berikutnya yaitu etnis. Di sini merupakan etnis pasien. Ada beberapa pilihan yaitu Afrika, Asia, Kaukasia dan lainnya. Untuk tipenya sendiri yaitu nominal. Untuk variabel yang berikutnya yaitu tingkat pendidikan. Di sini berisi tentang tingkat pendidikan pasien. Ada beberapa pilihan yaitu tidak ada, sarjana, SMA atau lebih tinggi. Untuk tipenya sendiri yaitu nominal. Untuk variabel yang berikutnya yaitu variabel merokok. Di sini berisi tentang penjelasan pasien tersebut merokok atau tidak. Jika merokok diberi label merokok, kalau tidak diberi pilihan tidak. Untuk tipenya sendiri yaitu nominal. Dan variabel yang berikutnya yaitu alergi hewan. Di sini berisi tentang penjelasan pasien tersebut memiliki alergi terhadap hewan atau tidak. Bila ada dipilihkan iya, kalau tidak dipilihkan tidak. Untuk tipenya sendiri yaitu nominal. Untuk variabel berikutnya yaitu variabel riwayat keluarga. Di sini berisikan penjelasan tentang pasien tersebut sebelumnya memiliki riwayat penyakit keluarga yaitu penyakit asma atau tidak. Jika iya dipilihkan iya, jika tidak dipilihkan tidak. Untuk variabel ini tipenya yaitu nominal. Untuk variabel yang berikutnya yaitu riwayat alergi. Di sini berisikan tentang penjelasan penyakit pasien tersebut memiliki riwayat alergi atau tidak. Bila ada dipilihkan iya, bila tidak dipilihkan tidak. Untuk tipe dari variabel ini yaitu tipenya nominal. Untuk variabel berikutnya yaitu variabel Bayesian. Variabel Bayesian di sini yaitu pasien tersebut memiliki penyakit Bayesian atau tidak. Bayesian di sini itu seperti gimana jelasin? Ada bila kita bernafas seperti ada siulan atau tidak. Enggak seperti itu. Kalau pasien tersebut memilikinya dipilihkan ya, kalau tidak dipilihkan tidak. Untuk tipe dari variabel di sini yaitu nominal. Untuk variabel berikutnya yaitu adanya sesak nafas. Adanya sesak nafas. Di sini berisi tentang penjelasan pasien tersebut memiliki sesak nafas atau tidak. Bila memiliki ditulis iya, bila tidak dipilih tidak. Untuk tipenya yaitu nominal. Untuk variabel berikutnya yaitu adanya sesak dada atau tidak. Kalau ada dipilihkan iya, kalau tidak dipilihkan tidak. Untuk tipenya variabel ini yaitu nominal. Dan seterusnya. Ya,
Terus berikutnya adalah penjelasan tentang aplikasi Rapid Manner. Yang pertama yaitu masukkan data ke dalam Rapid Manner. Untuk langkah pertamanya, setelah dimasukkan, kemudian dicek ada missing value atau tidak pada data tersebut dengan mengklik Ctrl F3. Kebetulan dari dataset yang telah saya masukkan ini tidak ada missing value, dengan ini bukti 0 semua. Bila ada missing value itu pasti angkanya beda sendiri. Kebetulan di sini tidak ada. Untuk langkah berikutnya yaitu preprocessing data dengan memasukkan operator setroll. Untuk setroll di sini digunakan untuk menentukan label dari variabel-variabel yang telah saya jelaskan di awal tadi. Di sini saya memilih diagnosa untuk dijadikan label. Kalau sudah, kemudian diklik apply. Untuk operator yang selanjutnya kita memilih select attribute. Select attribute di sini digunakan untuk memilih atribut-atribut dari data-data yang telah saya jelaskan di awal tadi. Untuk atributnya saya memilih atribut-atribut sebagai berikut ini. Kalau sudah, kita pencet apply. Terus untuk langkah berikutnya kita membagi data dengan memasukkan operator split data. Split data di sini digunakan untuk membagi data menjadi beberapa pilihan dengan rasio 0. Saya memilih rasio 0,7 dan 0,3, kemudian pilih OK. Langkah berikutnya kita menentukan metode apa yang ingin dilakukan. Saya memilih decision tree karena supaya mudah untuk mendeskripsikannya kepada seseorang banyak. Langkah berikutnya kita evaluasi model dengan menggunakan apply model dan performance. Kemudian kita jalankan. Dan langkah yang selanjutnya adalah di sini merupakan gambaran tentang pohon decision tree. Di sini merupakan tampilan dari tabel dataset yang berisikan dataset asli dan prediksi. Dan berikut ini merupakan tampilan dari performance vector. Dari proses tadi mendapatkan akurasi sebesar 94,57%. Dengan sistem memprediksi tidak, dan ternyata pasien itu tidak terkena asma sebesar 678 pasien. Dan sistem memprediksi tidak, dan ternyata salah, pasien tersebut terkena asma sebesar 37 pasien dan mendapatkan kelas presentasi sebesar 94,83%. Dan berikutnya adalah sistem memprediksi terkena, dan ternyata pasien itu tidak terkena asma sebesar 2 pasien. Dan sistem memprediksi terkena, dan ternyata pasien tersebut memang terkena asma sebesar 1 pasien dengan kelas presentase sebesar 33,33%. Untuk total kelas recallnya untuk pasien yang tidak terkena asma sebesar 99,71%, dan untuk pasien yang terkena asma sebesar 2,63%.
Dan dari dataset dan proses yang telah digunakan mendapatkan presentasi yang tinggi dan mendekati sempurna. Kita dari dataset ini kita mengambil contoh. Saya akan mengambil contoh sebagai berikut. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan mengapa pasien didiagnosisnya terkena tapi sistem memprediksinya berbeda. Semisal ini ada pasien didiagnosis terkena dan sistem memprediksi terkena, dan pasien didiagnosis terkena tetapi sistem memprediksinya tidak terkena. Mungkin ada variabel yang berbeda di sini, seperti contoh tentang riwayat alergi dan adanya sesak nafas. Di sini pasien yang prediksinya terkena dan didiagnosis terkena, riwayat alergi dan sesak nafasnya iya, tetapi yang didiagnosis terkena tapi sistem memprediksi tidak terkena karena di variabel riwayat alergi dan adanya sesak napas itu tidak terisikan iya. Dan dari data yang berjumlah 2.393 pasien yang diambil sampel berjumlah 718 sampel dan 4 spesial atribut dan 12 reguler atribut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akar decision tree. Dari kolom umur yang berjumlah pasien 1674 dengan rasio of total 100% dibagi menjadi dua golongan, yaitu pasien yang lebih dari 55 tahun dan kurang dari 55 tahun. Untuk cabang yang pertama yang lebih dari 55 tahun yang diprediksi tidak terkena asma sebesar 1572 yang tidak terkena, dan sedangkan pasien yang terkena asma sebesar 83 dengan total 1665 dan rasio of totalnya sebesar 98,86%. Untuk cabang yang kurang dari 55 tahun lanjut ke riwayat alergi dengan pasien yang berjumlah 19 pasien dan dibagi menjadi dua. Ada yang tidak mempunyai riwayat alergi dan tidak didiagnosis terkena asma sebesar 9 pasien yang tidak terkena asma, dan pasien yang mempunyai riwayat alergi lanjut ke riwayat keluarga dengan total 10 pasien, dan yang mempunyai riwayat keluarga dan tidak terdiagnosa penyakit asma sebesar 4 pasien, dan yang tidak memiliki riwayat keluarga sebesar lanjut ke jenis kelamin sebesar 6 pasien, dan pasien laki-laki yang tidak terkena asma sebesar 3 pasien dan yang terkena asma sebesar 2 pasien. Sedangkan yang perempuan yang tidak terkena 0 dan yang terkena 1.
Berikut merupakan penjelasan yang telah saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang jelas atau yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.